Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arul Kuliah dengan NIM D1B1211235 kelas E angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat yang berjudul Sistem Pengendalian Farmasi Rumah Sakit. Pentingnya pengendalian farmasi. Farmasi rumah sakit bertujuan memastikan penggunaan obat yang aman dan tepat, sedangkan apoteker bertanggung jawab mengembangkan kebijakan pengendalian penggunaan obat bersama profesional lain. Apa sih tujuannya? Tujuan pengendalian inventory adalah satu, menjaga keseimbangan antara persediaan dan permintaan obat, mengurangi kerugian akibat fluktuasi permintaan, minimalkan waktu tunggu, biaya transportasi, dan meningkatkan efisiensinya. Masalah dan biaya dalam pengendalian. Masalah utama adalah menyeimbangkan pengaturan persediaan dengan biaya, termasuk biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya kekurangan stok. Bagaimana sih model pengendalian persediaan? Ada beberapa modelnya, yaitu pertama, sistem periodik atau pemesanan yang dilakukan secara interval waktu tertentu, dan sistem perpetual atau EOQ atau pemesanan yang dilakukan saat stok mencapai batas minimal. Dan ada metode lainnya, yaitu ABC analisis atau Venn analisis. Dan terakhir itu biasanya digunakan adalah kombinasi keduanya untuk efisiensi dana. Metode analisis dan klasifikasinya. Metode ini itu ada dua, di mana metode ABC atau klasifikasi item berdasarkan nilai penggunaan. A adalah 10-20% item menggunakan 75-80% dana. B 10-20% item menggunakan 15-20% dana, dan C itu 60-80% item menggunakan 5-10% dana. Analisis Venn atau biasa dibilang V itu adalah vital, obat penyelamat hidup. E itu adalah esensial atau obat untuk penyakit umum, dan N itu non esensial atau obat minor atau tidak esensial. Pengendalian stok, di mana pengendalian stok itu ada yang namanya stok minimum dan maksimum. Stok minimal mencegah kekurangan stok. Stok maksimal menghindari kelebihan. Safety stock atau persediaan cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan. Dan EOQ dan EOI menentukan jumlah dan interval pesanan yang ekonomis. Sistem lainnya itu ada fixed order periode atau pemesanan berkala dengan interval tetap atau twin system, membagi stok menjadi stok kerja dan cadangan, atau computerized system, menggunakan teknologi untuk mencatat dan pengendalian otomatis. Dan yang terakhir itu indikator efisiensi, ketetapan perencanaan kecukupan stok atau menunjukkan lamanya stok tersedia dan stok kosong atau stok mati, dan perputaran modal. Itulah materi resume dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.